Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas dan telur unta. Suatu ketika, Raja Harun ar-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh Raja Harun ar-Rasyid terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat baginda raja tidak mau makan, sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya, tetapi tetap saja sakit. Obat pun banyak yang ia minum, tapi tetap saja hasilnya. Namun demikian, baginda tidak mau menyerah. Ia ingin sembuh, maka ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit baginda raja, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh Abu Nawas. Ia tertarik dengan sayembara ini. Maka tidak lama kemudian, ia pun memutar otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun ar-Rasyid. Baginda raja terkejut ketika melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. "Hei Abu Nawas, setauku kau bukan tabib, tapi mengapa kau ikut sayembara ini?" tanya baginda raja heran. "Hehe Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Meskipun begini, aku bisa mengobati orang sakit," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" tanya baginda raja. "Oh, tentu baginda. Sebenarnya apa sakit Anda?" tanya Abu Nawas. "Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit. Dan badanku panas. Aku tampak lesu, Abu Nawas," keluh baginda Raja Harun ar-Rasyid. Hahaha. Abu Nawas tertawa dengan jenaka. "Hei Abu Nawas, apa yang lucu?" tanya baginda raja heran. "Tidak Tuan, kalau penyakit itu gampang sekali menemukan obatnya," teriak Abu Nawas. "Sungguhkah? Apa nama obat itu? Dan di mana saya bisa menemukan obat itu?" tanya baginda raja penasaran. "Baiklah, saya beritahu Anda. Nama obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini," kata Abu Nawas. Mendengar informasi itu, baginda raja merasa bersemangat, ingin segera mendapatkan telur unta itu. "Hei Abu Nawas, awas jika kau bohong, akan kuhukum kau," seru baginda raja. "Carilah dulu telur unta itu, jangan asal hukum saja," sanggah Abu Nawas. Keesokan harinya, baginda raja berangkat dengan pengawalnya. Ia memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia seorang raja. Raja Harun ar-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad, tapi tidak ditemukan telur unta itu. Raja Harun ar-Rasyid tidak mau menyerah. Ia terus berjalan ke rumah-rumah warga, tapi tetap saja ia tidak menemukan telur unta. Semangat Raja Harun ar-Rasyid ini sungguh kuat sekali. Ia tidak peduli seberapa jarak jauh yang ia tempuh untuk mencari telur unta. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil mengerutut, ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. "Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak menemukan telur itu akan kuhukum kau," gerutu baginda raja. "Pengawal, bersiaplah menghukum Abu Nawas besok," perintah baginda raja agak kesal. "Siap baginda, tapi lebih baik kita pulang saja sekarang. Memang sepertinya kita tidak menemukan telur itu," kata sang pengawal yang sudah terlihat kelelahan.
Raja Harun Ar-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya. Namun, beberapa saat kemudian, ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. "Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi," seru Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda Raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua, ia amat kasihan. Maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu itu. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun Ar-Rasyid. Sang kakek tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. "Terima kasih nak, semoga Allah membalas kebaikan Anda," kata sang kakek. "Sama-sama kek," jawab Raja Harun Ar-Rasyid. "Oh iya kek, saya mau bertanya, apakah kakek punya telur unta?" tanya Raja Harun Ar-Rasyid pada si kakek. "Telur unta?" Kemudian berpikir sejenak. Hahaha, tawa sang kakek. Raja Harun Ar-Rasyid pun keheranan dan bertanya kepada sang kakek, "Apa saya salah tanya kek? Bisa Anda jelaskan?" tanya Raja Harun Ar-Rasyid keheranan. "Nak, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan, bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta?" Mendengar penjelasan dari sang kakek membuat Raja Harun dan pengawalnya tersentak kaget. Benar juga, mana ada telur unta? "Unta adalah binatang yang melahirkan, bukan bertelur," gumam Baginda Raja. Keesokan harinya, sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya komat kamit. "Awas kau Abu Nawas, awas kau Abu Nawas," gumam Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang. Ia memberi senyum jenaka kepada Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid langsung memarahinya. "Hei kau Abu Nawas, beraninya kau mengajariku Hai kau Abu Nawas, beraninya kau mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku." "Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan, bukan bertelur," kata Baginda Raja dengan geram. "Anda benar Tuan Raja. Telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta hewan yang melahirkan, bukan bertelur," sahut Abu Nawas membenarkan pernyataan Raja Harun Ar-Rasyid. "Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur itu? Pokoknya sekarang kamu harus dihukum," kata Baginda Raja. "Tunggu dulu Baginda, sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya," cegah Abu Nawas. "Tanya apa?" kata Baginda Raja. "Bagaimana kondisi tubuh Tuan Raja Harun Ar-Rasyid hari ini?" tanya Abu Nawas. "Kondisi badanku, aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin. Suhu badanku pun turun," kata Baginda Raja. Sesaat kemudian, Baginda Raja pun terdiam sejenak. "Abu Nawas, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang. Penyakitku hilang Abu Nawas," seru Baginda Raja. Amat gembira mendengar cerita Abu Nawas. "Aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar. Kemudian benar, aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar. Itu penyebabnya. Terima kasih Abu Nawas," sahut Raja Harun Ar-Rasyid. "Benar Tuan, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku
dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Baginda, rajinlah bergerak, kata Abu Nawas. Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas, maafkan aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu, tapi aku akan memberimu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa, kata Baginda Raja. Terima kasih Tuan Raja, jawab Abu Nawas singkat. Wallahu a'lam bishawab.